Halo masyarakat Sulawesi Utara, saya Maggie Jacqueline Kauwung menyapa Anda dalam informasi terkini dari Studio Mini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Senin 21 Maret 2022 di Geraha Bumber, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe sekaligus Ketua Umum Panitia Pemilihan Sinode Gemim periode 2022-2027 membuka kegiatan pemilihan pengurus kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim periode 2022-2027. Gubernur Oli Dondo Kambe menyebut bahwa menjadi pengurus kelompok pelayanan lansia Sinode merupakan sebuah panggilan yang mulia sekaligus mengemban tugas yang tidak mudah, yang tak hanya membutuhkan individu-individu dengan penuh ketulusan melayani, namun juga dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan mencerminkan karakter Kristus. Gubernur Oli berpesan untuk teruslah menjadi teladan bagi generasi saat ini baik dalam perkataan dan tingkah laku sehingga dapat memajukan organisasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh warga jemaat. Sementara itu Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando dalam kesempatan memandu jalannya pemilihan mengungkapkan peran dan kedudukan lansia tidak bisa dipandang sebelah mata. Wagub Stephen menyampaikan seperti kata-kata di Alkitab yang bilang kalau orang muda mahkotanya adalah kekuatannya, sedangkan kalau lansia mahkotanya adalah rambut ubannya. Jadi lansia itu makin tua makin berhikmat, makin tua makin menginspirasi bagi yang muda. Terakhir Wagub mengharapkan agar kegiatan pemilihan pengurus kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim yang diikuti oleh sekitar 534 peserta tersebut dapat berjalan sukses. Adapun yang terpilih sebagai ketua Ibu Adriana Dondo Kambe. Hadir panitia Sekda Prof Sulut Asiano Gemi Kawatu, Ketua BPMS Pendeta Hein Arina, Sekretaris Pendeta Evert Tangel, Ketua WKI Sinode Gemim Penatua Adriana Dondo Kambe, Ketua Fungsional dan Pengurus Lansia Sinode Gemim, serta para Ketua Fungsional Lansia Aras Jemaat, Wilayah dan Rayon se-Sinode Gemim. Info selanjutnya hari yang sama di Hotel 4 Point Manado, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menghadiri rapat koordinasi rencana proyek prioritas strategis daerah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PPN Bappenas RI Suharso Monoarfa. Dalam kegiatan Menteri Suharso Monoarfa mengangkat tujuan rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia Timur. Melalui kegiatan ini dapat efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya. Selain itu juga Menteri Monoarfa mengakui selama ini tidak semua yang diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN. Berdasarkan evaluasi ada usulan dari provinsi yang diterima 100%, tetapi ada juga yang hanya 20%, dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron. Hadir para gubernur dan wakil gubernur di wilayah Indonesia Timur. Info selanjutnya Selasa 22 Maret 2022 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Wakil Gubernur Stephen Kando dalam acara pengukuhan Bunda Literasi mengatakan literasi menjadi faktor esensial dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Selain itu juga digelar penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan pemerintah daerah di Sulawesi Utara, serta talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mengangkat tema transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Literasi ini hubungannya membaca, menulis, dan mengarang. Wagub berharap Bunda Literasi dapat menjalankan peran secara optimal sehingga indeks literasi di Bumi Nyur Melambai dapat ditingkatkan. Hadir Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ovi Sofiana yang mengukuhkan para ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi dan kabupaten kota sesulut sebagai Bunda Literasi, termasuk Rita Maya Dondo Kambe Tamuntuan sebagai Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Utara. Hadir juga anggota Komisi 10 DPR RI Vanda Sarundayang, Sekda Prof Sulut Asiano Gemi Kawatu, Kepala Daerah Sesulut, Kepala PD Lingkup Pemprov, serta para sivitas, akademisi, guru, dan tenaga perpustakaan. Info terakhir untuk Anda Rabu 23 Maret 2022 di Hotel Arya Duta Manado, Sekda Prof Sulawesi Utara Asiano Gemi Kawatu membuka kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah dan sosialisasi EBMD.
Berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021 serta Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menyampaikan tentang pentingnya pengelolaan aset yang dinilai sama pentingnya dengan mengelola keuangan. Ini bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari kedua sisi, karena itulah lahir Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekda-Prov berharap pengelolaan aset tidak lagi dinilai sebagai anak tiri, dilihat dari semua keperluan harus terpenuhi. Hal-hal klasik yang biasanya ditemukan dalam pemeriksaan diharapkannya tidak akan terulang lagi. Kita akan mendapat materi yang luar biasa dari BPK Perwakilan Provinsi. Sebelumnya, Kabid Aset BKAD Sulut Melki Matindas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Hadir Kasub Auditorat 1 BPK Perwakilan Sulut Aris Asmono, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Beligan Sembiring, Kepala BKAD Sulut Dr. Femi Sulu, serta para pengelola aset daerah seprovinsi Sulawesi Utara. Demikian info terkini hari ini, saya beserta tim liputan menyampaikan tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, dan torang semua ciptaan Tuhan.